karangan narasi ada tahapan-tahapan peristiwa yang jelas, dimulai dari perkenalan, timbul masalah, konflik, penyelesaian, dan ending. Ciri-ciri karangan narasi. 1. Suatu cerita berupa berita, peristiwa, pengalaman yang menarik kepada pembaca. 2. Disajikan dengan urutan kronologis yang amat jelas. 3. Terdapat konflik dan tokoh yang menjadi inti sebuah karangan. 4. Mempunyai setting yang disampaikan dengan jelas. 5. Bertujuan untuk menghibur pembaca dengan cerita yang disampaikan. 3. Karangan eksposisi. Karangan eksposisi yaitu sebuah karangan yang memiliki isi tentang penjelasan atau pemaparan mengenai informasi kepada pembaca. Tujuan karangan ini yaitu untuk memberikan informasi yang jelas-jelasnya kepada para pembaca. Ciri-ciri karangan eksposisi. 1. Menyajikan sebuah informasi kepada para pembaca. 2. Informasi yang disajikan memiliki sifat fakta atau benar-benar terjadi. 3. Tidak mempengaruhi para pembaca. 4. Menjelaskan sebuah proses atau analisa pada suatu topik. Jenis karangan yang keempat yaitu karangan argumentasi. Adalah karangan yang memiliki pendapat penulis tentang suatu hal. Karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca supaya memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan si penulis. Ciri-ciri karangan argumentasi yang pertama, ada pendapat penulis mengenai suatu topik yang dibahas. Yang kedua, pendapat tersebut dilengkapi pembuktian fakta. Yang ketiga, memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca. Yang keempat, pengarang menghindari keterlibatan emosi ketika menyampaikan pendapatnya. Jenis karangan yang kelima yaitu karangan persuasi. Karangan persuasi yaitu karya tulis yang berisi pendapat yang bertujuan mengajak pembacanya untuk melakukan serta mempercayai sesuatu. Ciri-ciri karangan persuasi yang pertama adalah bersifat mengajak pembacanya. Yang kedua, mempunyai alasan berupa data. Yang ketiga, berusaha menghindari konflik agar tidak kehilangan kepercayaan pembaca. Yang keempat, berusaha mendapatkan kesepakatan dan kepercayaan antara pembaca dan juga penulis. 6. Langkah-langkah menyusun. A. Menyusun kerangka karangan deskripsi. 1. Tentukan objek atau tema yang akan dideskripsikan. 2. Tentukan tujuan. 3. Tentukan aspek-aspek yang akan dideskripsikan dengan melakukan pengamatan. 4. Susunlah aspek-aspek tersebut ke dalam urutan yang baik. Apakah urutan lokasi, urutan waktu, atau urutan menurut kepentingan. 5. Kembangkan kerangka menjadi deskripsi. Yang B. Menyusun kerangka karangan argumentasi. 1. Menentukan topik atau tema. 2. Menetapkan tujuan. 3. Melakukan observasi lapangan. 4. Membuat dan mengembangkan kerangka karangan. 5. Membuat kesimpulan. Yang C. Menyusun kerangka karangan narasi. Menentukan tema yang akan disampaikan. B. 2. Menetapkan sasaran pembaca. 3. Merancang peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. 4. Membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. 5. Merinci peristiwa utama ke dalam peristiwa sebagai pendukung cerita. 6. Menyusun tokoh dan berwatakkan latar dan sudut pandang. Yang D. Menyusun kerangka karangan eksposisi. Menentukan topik tema. 2. Menetapkan tujuan. 3. Mengumpulkan data dari berbagai sumber atau membuat kerangka karangan yang berurutan. 4. Menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Dan 5. Mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Yang E. Menyusun kerangka karangan persuasi. 1. Menentukan topik atau tema. 2. Menentukan tujuan. 3. Mencatat perincian-perincian yang mengarahkan pada ajakan itu yang berupa pendapat dan fakta. 4. Menyusun pendapat
fakta, rumusan ajakan sesuai struktur teks persuasif, pengenalan isi atau tema, rangkaian argumen, pernyataan ajakan. 5. Mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks persuasi yang lengkap dan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.